Ya, kita lanjutkan diskusi kepedihan kita hari ini. Bung Gita, pertanyaannya adalah apakah Anda melihat striker Ragnar dan Kambuaya kemarin kurang tajam? Sebenarnya ya semuanya jadi kurang tajam karena dibikin kurang tajam, itu aja. Kan kalau kita bicara sepak bola itu kan degree of comparison. Ada tim A, ada tim B. Kemarin kita planningnya adalah kita harus attack. Kan berkali-kali kan dibilang sama Patrick Kluivert, ini gaya kita adalah gaya ofensif. Walaupun federasi bilang dengan defensif bilang bahwa targetnya nggak Piala Dunia tahun ini, Piala Dunia 2030. Jadi kita niat ofensif, tapi dari federasi bilang defensif aja dulu, nanti aja Piala Dunianya gitu loh. Jadi kalau saya berpikirnya adalah kita benar-benar dalam pertandingan kemarin, kecuali gol pertama kita itu, kita dibikin nggak bisa ofensif oleh Arab Saudi. Ragnar ya kayak bergerak sendiri juga, itu keseluruhannya. Tapi kalaupun tidak semua pemain buruk sebenarnya. Kalau kita bicara Kevin Dix oke, Jay Izzes juga oke, Martin Paes juga luar biasa kemarin. Kalau nggak ada dia itu udah 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 mungkin ya. Ada 7 penyelamatan dari Martin Paes. Secara keseluruhan game plan-nya nggak jalan. Tapi itu tadi yang saya suka bilang, yang Mas Banur juga bilang tadi bahwa ini Kluivert kok kayaknya cuma punya plan A. Kalau plan A-nya mentok, dia nggak punya plan B, plan C, plan D, plan E. Termasuk gambling kah menurut Anda? Nggak juga ya, tapi emang dia nggak punya apa ya, cara berpikirnya tidak cepat untuk mencoba plan-plan yang lain. Itu tadi. Kan dia punya asisten sebenarnya bisa bantu dia cepat. Itu tadi tangkapan kamera adalah Lanzat dan Alex Pasur kemarin seperti memberi nasihat ke dia. Itu kemudian masuk Tom Hai, kemudian masuk oleh Romani. Mungkin dibilang sama mereka berdua, lu jangan kopeh, ayo masukin yang perlu dimasukin gitu. Jadi ujung-ujungnya you surveillance dia bilang. Baik. Lo annoying jadinya kalau nggak masukin dua orang ini. Bung Towel, Ragnar itu sibuk sendiri dan memang kelihatan bahkan Kluivert sendiri nggak pikir cepat dalam menentukan pemain, dan kita sendiri lihat bahwa kata Bung Gita ya, bahkan kita lihat memang di permainan kedua baru mulai panas tuh, kita mendominasi permainan, Arab Saudi mulai ketar-ketir, bahkan mulai berdrama. 15 menit terakhir. Yang pertama, ini babak 4 ya, levelnya beda loh. Saya perkaya dulu yang tadi Joy ya. Yang lawan satu Arab, Mancini, dengan yang kita menang 2-0 di GBK, starting line up Arab itu cuma 4 yang sama. Artinya Renat yang baru datang Oktober, main di November waktu kalah sama kita di GBK, cuma pakai 4 yang dari Mancini di starting. Yang kita kalahkan 2-0 di GBK dengan yang kemarin, yang samanya di starting 11-nya Arab cuma 3. Jadi analisisnya kan kita seringkali terjebak pada tim kita, tapi lupa menganalisa tim lawan. Butuh 2 orang untuk tango gitu kan, dansa tango gitu kan. Kalau jurnalis cover both side kan itu satu. Sekarang babak 4. Saya mau tanya, kalau kita bicara yang pemain domestik, saya nggak belain ya Sayuri, saya ngaku itu salah, saya menyebut itu salah. Tapi kita karena kita orang bola, insan bola, kita kritisnya harus proporsional. Tapi pertanyaannya, misalnya saya kasih kalimat begini, asumsinya, seberapa banyak pemain kita yang punya pengalaman di level itu? Apakah ketegangannya berbeda? Berbeda menurut saya. Apakah ambisi antara pengen lolos itu sudah ada di kepala mereka dan ketegangan menghadapi lawan sebegitu bagus juga mempengaruhi permainan mereka? Pengaruh menurut saya. Kan itu satu. Sekarang kita bicara overall tim kita. Berapa sih yang sebenarnya grade A yang dari naturalisasi? Menurut saya cuma 4. Audero Serie A, Jay Izzes Serie A, Kevin Dix Bundesliga, Kelvin Verdong Liga Perancis, Ligue 1. Grade A itu yang maksud saya adalah 5 liga top Eropa. Grade A. Kelihatan nggak dalam pertandingan kemarin? Kevin Dix kelihatan masih punya standarnya dia. Lalu Jay Izzes agak turun kalau menurut saya sih, tapi nggak jauh. Martin Paes oke. Yang lainnya mohon maaf semua. Termasuk Ragnar yang tadi disebut, termasuk Joy Pelupesi, termasuk Dean James, drop turun. Oke? Tapi amarah kita, bukan kita, amarah siapa publik, netizen kepada yang namanya lokal itu. Jakob Sayuri, Mark Klok, dan David Beckham. Dalam konteks yang besar, kalau kita ngaku insan bola, itu membangun sepak bola enggak? Itu kan pencapaian tertinggi loh babak 4 ini. Sama dengan Coach Bambang 85. Dalam konteks positioning tinggal 2 lawan lagi yang dihadapi. Tertinggi loh. Apakah gampang? Saya nggak bela mereka yang salah, enggak. Saya tahu itu salah, nggak usah diajarin gitu loh. Tapi apakah kita mau leluasa begitu?
Kan itu maksud saya. Ragnar, apakah Ragnar dalam posisi yang fit 100%? Menurut saya enggak. Ada banyak body contact duel dia kalah. Kenapa? Karena dia kan nggak main lama. Oleh Roma ini masuk, oke, saya tahu bahwa motivasinya tinggi. Tapi lama cedera itu pengaruh dalam performa. Dan jangan lupa Tom, tim ini kan selalu punya persoalan waktu berkumpulnya tidak lama. Iya. Ya kan? Karena Persis, ini kan modern sepak bola begitu kan? tapi ini enggak, maksud saya perbandingannya harus apple to apple. Misalnya? Misalnya ketika melawan Australia pertama kali kan sama problemnya. Yes. Ya kan? Jai Isdes itu baru kumpul terakhir itu 3 hari. 1 kali 24 jam. Ini juga Lalu sama kita kan, bandingkan dua kali dengan 24 jam toh? Sekarang pun kan baru tanggal 7 semua. Iya. Tidak cari excuse ya, tapi kita harus melihatnya lebih luas. Tim ini kalau per individu, siapa sih yang nggak bilang ini tim yang mewah? Tim ini mewah. Tetapi ketika membentuk kohesi dalam satu tim, nggak cukup 1 minggu. Arab Saudi meliburkan liganya udah 2 minggu yang lalu. Mereka udah berkumpul 2 minggu lalu, berkumpul bersama-sama, latihan bersama-sama, kohesinya udah ada. 80-90% pemain-pemain Arab Saudi tampil di Liga Arab Saudi. Yang disadari penuh oleh pemain-pemain Indonesia, oleh Erick Thohir, oleh PSSI, oleh fans semua sebetulnya. Pemain-pemain Indonesia akan mencar. Ya kan? Saya bicara sama Pak Maka Marji, saya nggak Pak. menjadikan itu faktor, Joy. Karena itu tuntutan sepak bola modern. Betul, Ya kan? tetapi Itu ketika membandingkan kan problematik harus gitu. dilihat ke belakang juga, Tom. Iya, iya. Itu loh, nggak fair menurut saya untuk menjudge ini gini, ini salah, nggak fair. Harus dilihat secara utuh. Kalau kritis nggak apa-apa kalau saya buat saya. Saya Joy. tanya sama Pak Marji, Pak, ini 2 minggu sebelum pertandingan bagaimana mereka berkomunikasi? Oh iya, kita kumpul terus lewat grup WhatsApp. Bukan di lapangan ya? Kumpul lewat grup WhatsApp apa yang mau didapat? Ya kan, maksud saya begini, ketika kita menilai performa, nggak bisa hanya 2 kali 45. Bahwa mereka pemain-pemain top, iya. Tetapi kalau kita bandingkan antara Arab Saudi, katakanlah nanti dengan Irak, beda lagi. Gitu. Artinya kalau kita menilai, oke, ada kesalahan taktikal, ada kesalahan pergantian pemain, timing dan macam-macam, tapi kita lihat juga ke belakang, gitu loh. Sehingga ini adalah bukan evaluasi untuk tim saja, ini evaluasi untuk federasi, gitu loh. Anda memikirkan sepak bola nasional itu mau seperti apa? Kalau tujuannya hanya tim nasional, merekrut begitu banyak diaspora, sementara mereka nggak bisa kumpul sebanyak tim lain, kan jadi mubazir, jadi percuma. Inilah menurut saya, kalau kita melihat konteksnya harus lebih luas. Bahwa nanti kita masih punya kesempatan. Kalau kita menang lawan Irak, Irak mengalahkan Arab Saudi, masih ada peluang. Ya kan? Jadi kalau kita mau bicara, kita bicara konteksnya menyeluruh dulu, baru kita menyempit. Sehingga kita, frame kita ini, ketika kita berbicara penuh, sempurna informasinya, tidak sepotong-sepotong, gitu loh. Jadi saya sebetulnya kan saya bilang tadi dengan saya menyebutnya naturalisasi itu percepatan. Bahkan dengan naturalisasi hanya tinggal 2 kemarin plus Martin Paes yang standarnya dapat, yang lainnya drop. Karena apa? Ini level yang nggak gampang main di level situ gitu loh. Bahkan event yang Coach Bambang main sama di positioning sama tahun 85 ingin ke Meksiko pun nggak sama sekarang gitu loh situasinya. Oke, Coach Bambang, emang sesulit itu ya untuk membangun kohesi tim dalam waktu singkat meskipun mereka ini merupakan pemain profesional? Ya pasti, chemistry itu kan harus dibangun dengan perlu waktu. Yang kemarin ada chemistry-nya atau enggak? Karena barusan dibilang kan agak Buktinya sulit. taktikalnya nggak jalan. Saya pikir pelatih itu kan harus pasti punya taktik dia. Game modelnya mau main seperti apa lawan Arab pasti. Dia kan bukan pelatih sembarangan, Mbak, gitu kan. Ya kan? Apalagi di belakang Patrick Creator itu orang-orang top semua sebenarnya gitu loh. Benar. Nah, karena waktu kumpul kata Bung Jaya terlalu sedikit, nggak bisa. Problematik. Nah, nggak bisa berjalan dengan baik gitu loh. Kalau anak-anak Arab itu kan dia rata-rata main di kompetisi lokal mereka. Dan sebelumnya mereka pernah berkumpul sama loh, tuh sama-sama mereka itu. Jadi chemistry-nya bahkan sebelum lawan kita kompetisinya diliburkan. Mereka latihan cukup lumayan luas. 2 minggu mereka libur. Iya, dibanding kita. Jadi bisa dimaklumi.
Meskipun Bukan mereka kalah. dimaklumi, kita itu tadi seperti Bung Joy tadi kita Oh, ngelihatnya tadi belain maksudnya. Bukan. Enggak, oh ya, lanjut. bukan begitu. Oke, saya orang Indonesia, Ya. ya kan. Kita juga berharap mau tim nasional kita lolos, Nah, gitu. tetapi kita nggak bisa merem juga. Situasi seperti apa yang dihadapi tim nasional kita sekarang ini untuk mencapai Piala Dunia nggak gampang, Mbak, gitu. Jadi menurut saya banyak faktor sehingga kita kemarin gagal lawan Arab Saudi. Taktikal mungkin nggak kira-kira pelatih kita itu Patrick Traiter dan kawan-kawan nggak punya taktikal ketika lawan Arab? Mungkin nggak? Punya dong. Ya nggak mungkin dong. Ya iyalah, nggak jalan kan? Nggak jalan. Mungkin chemistry, mungkin juga sudah diantisipasi dengan tim Arab, sama tim pelatih Arab. Kan di tim bola itu kan ada tim analisis, Mbak. Ya, dan tim analisis itu nanti yang akan menjabarkan ketika kita akan berhadapan lawan tim A, kita harus tahu. Seperti itu. Oke, baik. Bung Alim sebagai mantan pemain timnas, sebenarnya chemistry itu susah apa untuk dibangun? Kemarin Anda lihatnya mereka punya chemistry nggak sih, terutama untuk pertahanan Kalau pertahanan nih Mbak, pertahanan apa semuanya tim? dan ofensif semua tim? Oke. Jadi gini Mbak, biasanya kalau untuk buat pemain apalagi yang butuh pertandingan krusial, nah yang tadi Coach Banur juga bilang bahwa kita recovery-nya ini kita kembali ke belakang, bahwa kita main di Australia aja kita kan kedodoran ya. Sama seperti yang kayak tadi semalam kita lakukan gitu loh Mbak. Jadi yang bilang namanya chemistry itu dalam keadaan kondisinya juga fight juga, dan juga kita juga kaget ini termasuk masalah formasi starting 11-nya juga kan begitu Mbak. Nah ini kalau saya lihat untuk buat di lapangan tengah Mbak, kita juga kurang tenaga dalam arti kenapa pemain yang baru dimasukkan itu semacam kayak Mark Klok atau terus kayak Beckham itu memang yang dibilang sama Bang Toel itu juga harusnya pemain yang sudah pengalaman untuk buat di pertandingan yang waktu bermain di Senayan Mbak. Itu yang harus starting 11-nya di awal itu. Jadi nggak ada kepincangan gitu loh. Dan juga yang dibilang sama Bang Toel itu pemain kita nggak perlu menghujat. Ya kemarin juga Sayuri ada istilahnya refleks lah, spontanitas. Sebenarnya yang nggak perlu itu dilakukan sebagai pemain belakang. Itu loh Mbak. Oke, baik, Bung Toel, banyak juga yang kangen sama tiga pemain, ada Ijes, Rizky Ridho, dan juga Justin Hubner. Biasanya mereka di back tengah, idaman sekali, tapi ternyata mereka tidak ditaruh ke lapangan, padahal setiap kali main mereka itu solid loh, Bung Toel. Tapi kira-kira kenapa seorang Kluivert tidak mau menurunkan mereka? Bukan di tidak babak mau, pertama? Mbak. Yang tahu kondisinya kan pelatih. Oh ya, baik. Jangan dia tidak. Saya bahasa tidak mau itu kok aneh Oke, gitu loh. kenapa gini, Mbak. kira-kira Kira-kira Mbak tahu kenapa nggak dipasang? Ya, kenapa? Ya. Kira-kira kenapa nggak dipasang? Munculnya itu mau namanya terima seketir mau apa, ini kan ketidakjernihan kita dalam menganalisis sepak bola. Kenapa? Karena ada sentimen masa lalu. Kan begitu. Saya ketawa. Ada sentimen masa lalu. Bahwa itu opsi, yes. Menurut saya sih nggak mungkin mereka tidak menyadari itu opsi. Tapi mereka juga punya game plan, ya. Contoh, kalau Orel Romeni fit dari awal, pasti oleh Romeni dan nggak mungkin naturalisasi Zylstra cepat-cepat kemarin. Kenapa naturalisasi Zylstra cepat-cepat? Karena oleh Romeni cedera kan di Piala Presiden itu kan. Maka harus cari lubang itu siapa nih? Dapatlah Zylstra plus bonusnya Emiliano Jonathan. Emiliano Jonathan bagus memang, tapi as a team mungkin nggak ngerti, tapi katakanlah saya sok tahu, nanti Coach Bambang bisa analisis, ada pengaruhnya nggak buat Jakob Sayuri? Ada bos. Kalau kita bicara Emiliano Jonathan, karakternya defense-nya kurang. Karena memang dia karakter attacking sekali. Ya. Kalau dia 1v1 jago tuh anak, kuat bener menurut saya sih. 1v1-nya bagus, cut inside-nya bagus. Tapi Arab juga nggak letoy di belakangnya, cepat. Kalau beberapa kali, lihat aja ulang ya nanti cuplikan ketika Jonathan dapat bola Emiliano. Ini satu back Arab, ini Emiliano Jonathan, di sini udah ada satu, di sini udah satu. Karena mereka tahu cut inside mau masuk begitu kan. Akhirnya kan balik lagi ke Jakob Sayuri. Nah selama ini Jakob dapat cover winger yang juga kuat dalam bertahan gitu loh. Nah Emiliano saya nggak mau menjelekin, tapi kalau mau kita bedah karakternya dia lebih kuat attacking.
Lalu kenapa Beckham juga KMJ kebingungan? Karena kalau dugaan saya di kepalanya terlalu rumit berpikir tentang defense dia. Oke. Terlalu rumit pikir tentang defense, enggak ngebelain. Oke. Tapi teman-teman harus paham bahwa ada banyak situasi di kepala pemain itu karena sepak bola adalah decision maker, decision game kan, bukan endurance game. Tanya coach, decision game, kapan gua tahan, kapan gua ngepres, kapan gua naik, kapan gua turun, kapan gua delay. Oke. Dan disitulah terjadi kesalahan gitu loh. Oke, baik. Pak Andi, ini tadi Bung Toel semuanya nyinggung pelatih yang lama. Jadi sekarang ketika kita kalah dari Rhapsody banyak Itu membandingkan. karena kita nggak jernih, saya bilang kan, karena ada sentimen kan. Baik, sentimen era STY dibandingkan dengan era Kluivert, netizen yang ngomong sampai keluar tagar Kluivert out begitu. Nah, kira-kira menurut Anda perlukah Kluivert dievaluasi? Nanti dijawab, boleh